Latar cerita alur Wano saat ini berpindah di Onigashima. Sebagai wilayah kekuasaan kaisar, tepat rasanya apabila Onigashima menyimpan sesuatu yang mungkin akan mengagetkan kubu aliansi. Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar Onigashima. Sebagai markas kekaisaran Kaido, Onigashima memiliki struktur wilayah yang sangat mengintimidasi. Berbeda dengan Totoland yang bertema serba manis, Onigashima justru memperlihatkan aura kegaharannya yang selayaknya mewakili penampilan Kaido. Secara geografis, Onigashima masuk ke dalam wilayah administrasi negeri Wano. Hanya saja keberadaannya yang terpisah cukup jauh dengan wilayah-wilayah Wano lainnya menjadikan Onigashima terlihat seperti kepulauan yang berdiri sendiri. Seperti kebanyakan markas-markas organisasi lainnya, Onigashima juga mempunyai akses jalur masuk yang cukup susah. Ya, pasalnya mereka-mereka yang ingin singgah ke sana harus mampu memasuki dataran Wano terlebih dahulu, yang seperti kita tahu memasuki tanah para samurai ini terbilang sangat susah. Nah, kesulitan ini masih terus berlanjut manakala kita tahu bahwa Onigashima sendiri terpisah dari wilayah Wano lainnya. Artinya seseorang harus melewati dua jalur masuk terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa menapakkan kakinya di Onigashima. Menurut info yang terdapat di One Piece chapter 954, ada dua jalan untuk seseorang dapat memasuki negeri Wano. Yang pertama adalah dengan cara bantuan ikan mas raksasa yang menarik sebuah kapal ke atas air terjun. Cara ini mempunyai persentase keberhasilan yang tidak menentu. Jadi diperlukan sebuah trik yang cukup akurat agar kapal yang akan ditarik ikan mas ini dapat melaju dengan mulus. Karena sejatinya yang akan mereka lewati ini adalah sebuah air terjun yang notabene berlawanan arus. Nah, kemudian cara yang kedua untuk memasuki negeri para samurai ini adalah dengan melewati sebuah gua yang ada di balik air terjun. Gua ini nantinya akan tembus di pelabuhan Mogura dan setelah itu nanti akan ditarik ke atas menggunakan gondola. Sayangnya metode ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan Orochi dan Kaido. Artinya siapa saja yang ingin menggunakan akses ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari tuan tanahnya. Berikutnya setelah sampai di dataran Wano, barulah mereka menentukan tujuannya ke Onigashima. Untuk sampai ke sana juga tidak semudah apa yang dibayangkan, karena Onigashima sendiri merupakan pulau yang dikelilingi oleh pegunungan. Nah, jika melihat Dena Onigashima secara kasat mata, maka terlihat hanya ada satu pintu masuk, yaitu melalui gerbang depan, yang mana tempat tersebut juga sudah dijaga oleh para prajurit Kaido. Namun jika seseorang mempunyai blueprint mansion Kaido, maka mereka akan mendapati adanya pintu rahasia yang tepatnya berada di bagian belakang Onigashima. Hanya saja untuk dapat mengakses jalur tersebut diperlukan sebuah tunggangan yang spesifik seperti kapal selam contohnya. Ya, hampir mustahil untuk memutari Onigashima dengan kapal biasa. Selain karena perairannya yang tergolong ekstrim, ada juga potensi untuk terlihat oleh penjagaan dari anak buah Kaido. Artinya pulau yang satu ini mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi untuk diakses oleh banyak orang. Well, seperti itulah gambaran singkat tentang struktur wilayah Onigashima, suatu pulau yang terletak di dunia baru, di mana pulau-pulau yang berada di sana mempunyai tingkat keekstriman cuaca yang tidak bisa diprediksi oleh sembarang orang. Yang kita tahu saat ini Onigashima adalah pulau yang dihuni oleh The Beast Pirate. Namun apakah dulunya pulau ini pernah juga dihuni oleh penduduk aslinya? Well, sampai sekarang info tersebut masih belum jelas. Hanya saja jika kita menelaah lebih lanjut dari yang ada di cerita utama sampai sejauh ini, maka ada kemungkinan Onigashima merupakan pulau berpenghuni yang diisi oleh para natif atau penduduk aslinya. Dua hal yang mengindikasikan Onigashima merupakan pulau yang dulunya dihuni oleh natifnya adalah karena adanya keberadaan kepala tengkorak raksasa dan pedang yang tertancap. Ada indikasi bahwa tengkorak tersebut dulunya merupakan makhluk dari ras tertentu yang tertinggal sebagai fosil akibat sebuah duel. Nah, ras inilah yang kemudian akan mengarah pada sebuah makhluk yang selanjutnya dicurigai sebagai ras Oni. Dan ada pula kemungkinan bahwa Kaido adalah salah satu daripada keturunan ras tersebut. Well, Oni sendiri dikenal sebagai makhluk kuat, jahat, dan menakutkan yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural dalam kepercayaan Jepang. Ia biasanya datang untuk membawa sebuah bencana. Hal yang serupa dengan visi Kaido terkait kebencanaan yang digelarkan kepada para All-Star-nya. Kemudian indikasi kuat lainnya yang menegaskan bahwa Kaido adalah keturunan dari ras Oni adalah
dengan ciri khas akan penampilannya, yang mana Oni merupakan makhluk yang mempunyai sepasang tanduk dan dibekali sebuah senjata kanabo atau gada berduri, selayaknya seperti yang terlihat dari penampilan Kaido sendiri. So, bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah Onigashima adalah tanah kelahiran Kaido dan merupakan pulau kelahiran dari para ras Oni? Sangat menarik membicarakan tokoh dari generasi terburuk yang satu ini. Awalnya dia membentuk aliansi bersama dengan Kid dan Appo. Namun sialnya aliansi tersebut mengalami kegagalan akibat kedatangan tamu tak terduga yaitu Kaido. Masuknya Hawkins dalam sekutu The Beast Pirate secara tidak langsung karena akibat ketidakberdayaan Hawkins dalam membendung kekuatan besar di dunia baru bernama Yonko. Hanya ada dua pilihan yang harus diambil ketika para bajak laut sudah berlayar di lautan New World. Pertama, mengikuti yang kuat, dan opsi kedua adalah menantang mereka dan menjalani sisa hidupnya dengan cara bersembunyi. Bersama dengan Appo, pada akhirnya Hawkins memilih untuk ikut bergabung dan menjadi bawahan Kaido. Nah, yang masih belum jelas adalah apakah hanya sebatas ketidakberdayaan Hawkins untuk membendung kekuatan Kaido tadi merupakan alasan satu-satunya kenapa ia mau bergabung ke dalam sekutu mereka. Atau jangan-jangan dia menyimpan sebuah rencana khusus yang mana peran yang saat ini ia mainkan menjadi sebuah kamuflase. Karena ada kecenderungan dari para generasi terburuk untuk melakukan pemberontakan terhadap kekuatan besar, dalam hal ini adalah Yonko, seperti yang pernah dilakukan oleh BG sebelumnya. Nah, indikasi inilah yang saya yakini akan menentukan nasib Hawkins di sisa alur Wano. Ya, setelah dikalahkan oleh Law, praktis keberadaan dia sekarang harusnya berada di distrik Rasetsu di ibu kota bunga. Sampai sejauh ini ia belum diperlihatkan kehadirannya di Onigashima. Bahkan ketika Queen memperkenalkan para tamu yang hadir, namanya tidak pernah disinggung oleh Queen. Nah, jika seandainya ia menyimpan sebuah rencana pemberontakan, maka besar kemungkinan dia akan segera menyusul ke Onigashima. Sudah barang tentu keikutsertaan tokoh generasi terburuk dalam perang ini bukan hanya sekedar ikut meramaikan saja. Ada sebuah peran dari masing-masing tokoh ini untuk diproyeksikan sebagai sebuah ancaman dalam menghancurkan kedikdayaan para kaisar. So, bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah peran Hawkins akan terhenti sampai sini? Atau ia akan menyusul para tokoh lainnya ke Onigashima? Sampai pada chapter terakhir, situasi dan kondisi Onigashima diperlihatkan sangat lengang tanpa adanya penjagaan yang ketat. Terbukti hanya ada beberapa pasukan penjaga di gerbang masuk yang kemudian mereka semua berhasil ditidurkan oleh Usopp. Saya kira keadaan seperti ini tidak akan berlangsung lama, karena mau bagaimanapun jumlah pasukan mereka yang terhitung sangat banyak dan berpotensi untuk dikerahkan di beberapa titik strategis Onigashima. Memang saat ini kubu aliansi seperti diberi keuntungan dalam memasuki wilayah Kaido. Namun bukan berarti ketika mereka sudah benar-benar melewati gerbang masuk akan diberikan jalan yang mulus. Kecuali jika mereka bisa memanfaatkan kamuflase yang direncanakan oleh Kiemon. Namun saya kira karena adanya dua biang keonaran yang dilabeli pada diri Luffy dan Kid inilah yang akan mengawali kegaduhan di Onigashima sana. Saya yakin pada akhirnya kedua orang tersebut tidak akan terlalu lama untuk mempertahankan kamuflasenya. Ya, berawal dari sinilah bukan tidak mungkin unit-unit khusus dari para elit kubu musuh akan dimunculkan satu persatu. Nah, sementara itu ancaman lain yang harus dihadapi aliansi adalah kehadiran daripada anak Kaido. Memang saat ini keberadaannya masih dirahasiakan, tapi cepat atau lambat kemunculannya bisa berpotensi merusak segala rencana yang sudah dipersiapkan aliansi. Nah, satu-satunya hal yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan aliansi terkait kemunculan anak Kaido adalah karena adanya anggapan yang menyebutkan keadaan darurat yang berujung pada masalah keluarga seperti yang diungkapkan oleh Ulti. Artinya ada kecurigaan bahwa hubungan Kaido dan anaknya bisa kita asumsikan tidak harmonis. Peristiwa ini bisa dijadikan momentum tepat bagi aliansi untuk menekan jumlah perbedaan angka pasukan dengan cara mengeliminasi satu persatu prajurit kroco Kaido. Dengan catatan apabila ketidakharmonisan tadi menimbulkan sebuah kekacauan antara anak dan ayah. Well, saya kira itulah pembahasan untuk kali ini. Seperti biasa jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!